Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, di hari Minggu ini aku ada di daerah Jakarta Barat, lokasi pertama aku membantu orang. Aku dapat informasi di handphone admin mengenai ada seorang ibu yang memperjuangkan untuk mengambil anaknya yang ditahan oleh mertuanya, guys. Jadi kondisinya mbak ini berantem sama suami dan ada cekcok. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan keesokan harinya dia sama temannya untuk mengambil bayinya yang usia 4 bulan, tapi adanya pengusiran dan tidak ada mediasi secara baik, guys. Sang suami dengan ada banyak bukti yang ada sering juga melakukan KDRT, guys, yang makanya mbaknya jujur agak trauma banget karena yang sering dilakukan oleh suaminya itu. Ini kita langsung mau ketemu sama yang melapor atau korban. Bismillah ya, kita hari ini dikasih kelancaran. Nanti kita berkolaborasi bersama Komnas Perlindungan Anak, yaitu Ibu Lia Latifah, untuk membantu kasus ini. Untuk kalian yang penasaran guys, ikutin terus. Oke, ini dengan Mbak siapa, maaf? Amelia. Mbak Amelia. Gimana Mbak? Kemarin Mbak cerita sama aku. Kan awalnya kan ini saya berantem sama suami ya kan. Oh Mbak, belum cerai? Belum, kita cekcok nih Kak, ya kan cekcok. Gara-gara awalnya sih perekonomian, saya sendiri perekonomian ya kan. Dia nyuruh saya gade HP saya, kata saya nggak mau gade HP saya ya kan. Saya capek harus blok tebus ambil HP saya demi bantu perekonomian suami ya kan. Nah pasti juga HP kenapa nggak saya gade, saya penting buat informasi grup dari kerjaan kan, semua diinformasinya dari HP kan. Nah suami saya kata suami saya gini, ya udah katanya kalau emang lu nggak mau gade HP lu ya udah seterah, katanya gitu ya kan. Kata saya, nah dia kayak nggak terima, walaupun dia bilang ya udah sekarang nggak mau gade HP. Nah terus akhirnya kita cekcok berantem ya kan. Itu tuh tadinya gade HP saya itu buat pegangan ngejenguk anak saya ke rumah mertua, nggak ada pegangan kan. Loh, emang suami kerja apa? Kerja di apa itu? Bebersih itu kayak gitu. Oh, bebersih, oke. Nah terus habis itu udah tuh kita berantem, dia saya kata, nah terus dia beresin pakaiannya, semua baju diberesin. Kata saya mau kemana, kata saya gitu kan. Lu mau kabur? Kabur ninggalin utang lu, kata dia. Utang gue yang bayar, kata saya. Lu jangan sampai nggak bayar utang lu ya, kata saya gitu kan. Kata dia iya gue yang bayar. Nah terus akhirnya kita cekcok lagi tuh, adu bacot lagi. Dia saya sambil nelpon orang tua saya sambil telepon, tolongin saya dijedotin saya segala macam sama dia gitu. Saya sering banget, bukan sekali dua kali. Iya Kak. Nah udah terus itu dia pergi, semua pakaiannya barangnya semua udah dibawain. Nah terus sudah dia pergi, saya nanya mamanya nih, saya chat mamanya kata itu kan kejadian siang kan, hari Minggu siang. Nah saya besokannya sorenya saya ngechat mamanya, mah ada di kata saya gitu, kata dia. Itu anak pertama? Dia anak bontot. Bukan, Mbak punya anak berapa? 1. Oh cuma 1 itu? Iya, okay. itu dong masih 4 bulan. Terus? Udah tuh masih ada di besoknya saya nanya masih ada di kata dia semalam ngomongnya lagi di Puri, katanya gitu, lagi di Puri tempat temennya. Dia ternyata gak ada HP di tempat temennya tuh, gak ada motor di tempat temennya. Okay. Nah terus habis itu udah tuh masuk aja. Saya masih komunikasi baik saya masih komunikasi baik sama mertua nih. Bang lagi tidur. Nah terus saya besokannya kan hari Selasa, hari Senin ya, hari Senin kan libur kan waktu itu. Hari Selasa saya nanya kabar lagi, nanya kabar anak saya, karena kan saya nggak jadi kesana abis cekcok itu. Suami saya pergi, saya nggak ada teman buat kesana. Nah besokannya saya hubungin mertua saya diblokir sama mertua saya. Tiba-tiba mungkin dia pulang kali tuh ke orang tuanya, ngadu sama orang tuanya.
gini-gini gitu, tentang permasalahan rumah tangga kita. Dia kabur, dia cerita ke orang tuanya. Ya jadinya saya hubungin mertua saya. Katanya saya mau ambil anak saya, kata saya gitu kan, HP saya diblokir, saya chat lewat HP adik saya, dia ngomong nggak usah ambil anak lu, banyak ada kok, masih ada chatannya. Yang itu belum saya kirim karena saya udah terlanjur lapor ke teteh. Udah tuh, kata saya mau ambil, akhirnya saya nekat dong, saya ke rumah ipar saya minjem motor, terus habis minjem motor. Nah terus saya hubungin suami saya kan, karena semua sosmed saya udah diblokir, saya udah diblokir, saya chat lewat HP ipar saya, kata dia gini, saya mau ambil anak saya, kata dia jangan pernah lu ketemu anak lu, katanya gitu, gak bakal gue kasih lihat, kata gue ngasih lihat anak gue ke lu, kata itu. Saya udah itu saya sedih dong kak, ya kan, saya akhirnya sama teman saya berdua tuh siang-siang ke sana marahin anak saya. Saya datang, saya baru parkir motor, saya ngelihat anak saya lagi ditimang-timang sama mertua saya di depan terasnya. Nah terus saya masuk ke dalam, assalamualaikum, salaman dong saya. Terus saya bilang begini, mas saya izin mau ambil anak saya, kata dia gini, mau ngapain lu ngambil anak lu, mau ngapain, katanya gitu. Saya pengen ambil anak saya, kata saya gitu kan, kata dia, lu kalau pengen ambil anak lu bayar semua biaya yang udah gua keluarin, katanya gitu. Emang gua budak lu, katanya gitu. Emang itu anak kucing yang oper sana sini, sedangkan dia mau dititipin anak saya kak. Dia ngomong dia nyuruh saya kerja buat bantuin suami saya, tapi malah kayak gitu sekarang dia ngungkit. Saya mau ketemu anak saya nggak dikasih, terus dia ngomong ngata-ngatain saya segala macem. Tiba-tiba saya mau ketemu anak saya diumpet di dalam kamar kak. Saya nggak tahu kalau di dalam itu ada suami saya juga. Dia ada di situ. Mamanya tuh nyemput-nyemputin dia. Saya akhirnya nyelonong aja masuk kamar karena saya nggak dikasih. Kata dia gini, lu gak sopan lu ya, lu gak sopan. Tapi saya mau ketemu anak saya gak boleh. Lu gak sopan ya, lu keluar dari sini. Lu gue panggilin sapam lu ya, lu gue panggil sapam, saya didorong-dorong, diusir. Lu pergi dari sini, katanya lu tuh gak tahu diri. Kata dia gitu. Saya diusir sampai depan gerbang. Akhirnya saya teriak kan dari luar kan. Terus saya gini, itu anak saya yang lahirin, saya yang ngandung. Emang kalian nanya kabar saya dari saya hamil muda sampai hamil tua, kalian gak ada nanya kabar saya gimana kandungan saya, gimana sekarang anak saya udah besar kalian ambil. Akhirnya saya teriak-teriak tuh, ya kan kak, teriak-teriak di luar. Akhirnya dia keluar, dia pergi naik motor panggil sapam ke depan, ke pos sapam. Dia datang tuh, tadinya kayak kata teman saya begini, udah ayo pulang, lu tuh di sini udah nggak dihargain, dia tuh orang berduit, lu tuh di sini cuma bisa direndahin doang, udah ayo pulang. Nah saya kekeh dong, pengen masuk lagi karena dia udah pergi ke depan. Pikir saya anak saya di dalam sendiri nih, saya pengen bawa kabur anak saya, ya kan. Saya masuk ke dalam, kata saya buka pintu kamar, ternyata ada suami saya di dalam juga. Nah terus udah saya ambil anak saya, gue pengen bawa pulang anakku ini, anak gue saya berbuat sama suami. Nggak usah lu bawa anak lu, kata dia gitu, di sana siapa yang ngurusin, kata dia gitu. Lu nggak usah bawa kabur anakku, sini kata dulu dia. Saya sampai anak saya nangis kak, sama anak saya ya. Habis itu diem, gue mau gendong dulu, saya gretak dong sampai saya diem, gue mau gendong dulu, ini anak gue. Akhirnya dia diem tuh, saya gendong sebentar, anak saya peluk anak saya yang tadi nangis langsung diem, ya kan. Habis itu sama dia diambil lagi, anak saya ditarik lagi sama dia. Itu saya sampai berut-rebutan, itu dia enggak, saya enggak ikhlas, ya kan, buat diambil sama dia. Akhirnya saya berut-rebutan pengen coba kabur, sampai berut-rebutan ke ruang tamu tuh. Enggak lama sapam datang sama mertua saya, ya kan. Pas berut-rebutan anak saya diambil sama teman saya, karena anak saya udah nangis, katanya takut. Udah dong, saya serahin ke teman saya. Saya ditarik sama mertua saya, diusir lagi yang kedua kali. Kata sapam begini, udah keluar dulu, itu nyuruh keluar, katanya gitu. Kata saya gini, ini anak saya pak, anak saya, iya saya ngerti, tapi udah nyuruh
keluar, ayo keluar dulu. Sampai saya diusir lagi, didorong-dorong, diusir yang kedua kali, didorong-dorong, sampai saya mau jatuh teh. Terus dia terakhir ngomong begini, lu pergi dari sini, lu jangan malu-malu di sini, lu jangan teriak-teriak di sini. Tapi saya nggak dikasih dong anak saya. Saya datang baik-baik teh, ya kan? Kata dia begini, lu tuh di sini cuma jadi teh, dikatain begitu teh sama tua saya. Udah saya keluar, akhirnya teman saya ngasih kan, mertua saya masuk lagi ke dalam, teman saya masih di dalam. Ini ngapain? Teman saya cerita, ini ngapain kesini? Ini saya pengen ngasih seeja kan teman saya. Nah, terus kata teman saya gini, Bu, kasih susu Bu, kasihan Bu, kaget lo kasih mama, ya kan katanya gitu. Terus mertua saya ngomong begini juga, los segituin anak saya. Dan akhirnya saya pergi sama teman saya nggak terima diperlakukan kayak gitu. Saya datang baik-baik, saya katain mertua saya, kata saya banget, kata saya gitu kan, kayak karena saya sakit hati datang baik-baik ya kan teh. Dia terus abis itu malamnya abangnya chat saya, katanya lu bang ya udah ngata-ngatain orang tua gua, katanya gitu. Masih ada kok chatnya. Nggak apa-apa. Lu ngata-ngatain orang tua gue, katanya awas ya kalau lu sekali datang lagi ke sini lu gue katanya gitu, lu nongolin muka depan gue, lu mencekaki gue sama gue, katanya gitu. Itu ada chatnya ya? Ada chatnya, udah saya kirim semua buktinya, ada masih ada. Terus udah tuh habis itu kata saya sekarang gini ya, saya nggak bakal ngatain orang tua, saya nggak bakal ngatain mama kalau saya nggak diperlakuin keji kayak gitu. Saya datang baik-baik, saya minta izin mau bawa tapi saya malah diperlakukan kayak gitu, kata saya gitu kan. Nggak ada pembenaran buat orang yang udah ngata-ngatain orang tua saya, kata dia begitu. Sampai mati pun bakal saya katanya gitu, kalau orang yang udah ngatain orang tua saya, kata gitu. Dia nggak ada bela saya, dia nggak tahu kejadiannya, karena abangnya posisinya kerja, jadi dia ngadunya tuh katanya saya yang ngata-ngatain mertua saya gitu. Nah terus kan si suami saya juga ngechat saya juga ya kan lewat TikTok kan, saya ngechat balik ke sini, anak saya kata dia begini, lu tuh nggak ada sopan santunnya datang ke rumah gua, katanya bukannya assalamualaikum gimana nanya kabar, langsung nangis minta. Padahal saya kan minta izin assalamualaikum, salaman saksinya teman saya, tapi karena dia di dalam mungkin gak ngedenger saya pas salamannya, mungkin dia ngedenger cuma pas saya lagi nangis doang minta anak saya itu yang pas saya lagi diusirnya itu. Jadi dia nyalainnya saya, katanya nggak ada sopannya, katanya saya datang ke situ baik-baik, datang ke situ katanya saya nggak baik-baik. Kan jahat banget teh, di keluarga mereka tuh playing victim teh saya. Nah, terus mbak ada lebam itu dari mana? Itu pas kejadian sebelum dia pergi itu saya di KDRT sama dia. Itu dilakukan oleh suaminya. Suami sering, enggak foto-fotonya banyak. selama 3 tahun itu dia sering KDRT, cuma saya nggak Dia ngelaporin. bertahan mulu, udah mending udah-udahan kata saya. Jadi pertahanin suami seperti itu. Saya Iya. pernah kejadian yang menurut saya fatal, sampai saya tinggalin dia sebulan, saya pulang ke kampung. Itu menurut saya paling fatal, dia menguji saya habis-habisan teh. Sampai kesel ya semua orang tua saya gak HP terima. udah ini. Siapa dia ngomongnya cuma jatuh ketimpa ini gitu, nutupin terus Kak. Selama ini orang tua saya, jadi saya pikir dia nyaman-nyaman aja rumah tangganya, nggak tahunya ya begitu, udah tahu ceritanya. Seram banget, saya kesel banget dah. Selama ini kan Sampai di habis-habisan, saya pernah ditodongin pakai sama dia. Selama 3 tahun ini rumah tangga saya tutupin, saya nggak laporin dia ke ini, gak hitam dia, saya bertahan, saya pikirnya dia bakal berubah, nyatanya gak berubah sampai punya anak. Bahkan saya hamil tua pun saya ditendang saya perut saya. ini sampai ngomong begini, udah kenapa Mel? Enggak, karyawan. Nggak mungkin, nutupin terus, pokoknya selama ini nutupin terus sama terbuka sama orang tua. Terus sering ternyata udah cerita ini, dia udah ceritain saya, oh begitu kan, hamil.
benar-benar tetap manusia udah itu kan. Dia tuh mikirnya begini katanya, Nggak aneh sama sekali. anak saya kalau ikut saya di sini nggak ada yang ngurusin teh, katanya gitu. Nggak ada yang ngurusin, saya kerja shift pagi shift malam. Kalau misalnya shift pagi saya bisa ngomongin anak saya. Aku aja masih sanggup Nah, buat jagain. kalau shift malam saya bisa titip anak saya ke mama saya. Yang terpenting anak saya jangan di mertua. Masalahnya mertua saya juga ngomong anak kayak 10 bulan sama ngomong anak saya aja sampai gak diimunisasi sampai sekarang teh. Semenjak ditaruh sana sekitaran sebulan. Kalau sama saya rutin tiap bulan imunisasi. Semenjak di sana dia nggak diimunisasi karena repot ngurus bayi 2, makanya mau saya ambil teh. Tapi mereka kok nahan anak saya, katanya ya gitu, sini nggak ada yang ngurus, katanya takut pergaulannya sama saya, katanya takut dibebasin. Kan saya tahu, saya ibunya, saya yang tahu yang terbaik buat anak saya masih kecil kok, masih bisa dididik ya kan, masih anak saya dia udah pikirnya kayak gitu. Sedangkan di sana mamanya juga ngomong, dia nggak bakal bisa ngelepasin ngomongannya juga, nggak mungkin. Ya, dia kerjanya kayak ya gitu, bersih gitu, kayak gitu di sana. Perumahan Cleaning ini. service. Nah, Iya, cleaning service gitu, cuma dipegang gitu. Terus dia juga di sana tapi ngambil rumah yang mentang-mentang ibaratnya dia orang ada, jadi dia ngerendahin saya teh. Orang tuanya ngerendahin saya, padahal mah anaknya ya kayak gitu. Gitu maksudnya. aja rumah aja lama Dia bayar gitu, dia bayar rumah di gitu. situ. Saya sakit hatinya lakuinnya kayak gitu teh, didorong-dorong. Kayak gitu dia jatuhnya kan ke saya, cuma dia cerita ke anak-anaknya tuh beda teh. Katanya saya yang salah, katanya saya nggak ada yang baik-baik ke situ. Saya ngomong itu baik-baik. Senangnya di KDRT-nya itu parah anak saya. Mungkin mama tolong malam-malam ya Pak, terus akhilat saya tengah malam lagi. Kita udah damain ke sana kan, tuh udah kata saya, udah gimana caranya ini kalau begini apa udahan apa gimana gitu kan. Di antar mah begitu berantem sering kayaknya dia terus Kak. Pikirnya bakal berubah teh, dia nyatanya nggak ada berubah, sampai sekarang. Saya nggak Terus terima dia ya juga, KDRT. terus dia juga sering setiap mama saya minta tolong ke mama saya datang dong ke kontrakan saya karena saya habis di KDRT-in. Dia diomelin sama mama saya, dia nggak terima, malah ngatain mama. Biar mamanya saya katain begitu, dia nggak terima. Saya baru sekali itu kayak gitu karena emang udah terlanjur sakit hati teh. Dia apa kabar dengan orang tua saya digituin sering, tapi orang tua saya masih maafin dia. Saya masih nerima dia. Sekarang masih ada komunikasi nggak apa di blog? Diblokir. Tapi saya lewat TikTok, kata saya gini, balikin anak saya, nggak dibalas-balas sampai sekarang. Kalau di WhatsApp udah diblokir teh. Suami kerja terus gak ada HP tuh nggak ada indikasi buat itu nggak? Enggak, dia kalau soal dia kalau emang tanggung jawab tuh orangnya gitu. Kalau soal tanggung jawab, cuma ya itu, dia setiap kita ada permasalahan rumah tangga dia selalu ngadu orang tuanya, karena emang orang tuanya udah nggak suka sama saya tuh dari awal nikah. Jadi dia ngadu ke orang tuanya, jadi ya dia tetap bela anak ya, saya yang tetap disalahin karena emang dia tuh kepengen saya pisah sama anaknya. Kayak gitu, jadi berbagai cara tuh dia lakuin biar saya pisah sama anaknya. Dengan cara nahan ini juga, anak saya ditahan juga ya biar saya nggak bisa ketemu anak saya. Soalnya kalau anak di tangan saya, berarti suami saya bakal marahin ke saya lagi, pikirnya begitu teh. Karena kan itu anak saya, jadi dia pasti bakal nengok anaknya, orang tuanya nggak terima kalau dia balik lagi sama saya. Begitu teh. Tapi keluarga juga nggak ada omongan baik saat ini. Nggak. Hubungan baik. Bapak dia waktu itu telepon bapak jelek-jelekin saya juga. Telepon bapak. Iya, sempat telepon bapak. Pernah telepon. Ya, Siapa? kan saya mertua saya, bapak saya nelfon mertua saya pas habis kejadian itu yang saya nggak boleh kayak itu. Terus Pak? dia cerita gitu sama aku. Oh, jelek-jelekin. Jelek-jelekin saya. Ya emang tuh gimana, mau sampai kapanpun orang nggak suka ya pasti nggak bakal suka teh. Mau sampai Nih, yang catatan kapanpun. ini nih yang benar-benar nih. Jahat yang banget, teh. Jahat banget kata-katanya. Bilang Pas apa? kejadian kesananya memang seperti itu apa emang assalamualaikum itu apa emang gimana? Saya salam datang Cuma assalamualaikum. nggak ada bukti. Nggak ada bukti, teman saya nggak ngerekam saya nggak kepikir karena pas udah saya diusir kayak gitu, saya udah sakit hati, saya langsung lapor lah ke teteh.
saya nggak bakal mikir kayak digituin, jadi saya nggak mikir video teh. Saya diginiin. Bilang apa itu, bacain coba. Kata saya, assalamualaikum mas, saya mau ambil nanti sore saya ambil itu mau. Waalaikumsalam, kalau mau ambil bayar duit yang udah saya keluarin dan bayar selama saya ngomong, jangan seenaknya naruh gratis.